Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Jaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah memasuki bulan keempat, sehingga kita akan melakukan PI keempat ya, serta uji supervisi akademik. Begitu ya Kak Jaka. Sebelumnya Pak Jaka, apakah Pak Jaka sekarang merasa sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bagaimana dengan beban-beban tugasnya? Beban tugasnya semakin banyak. Semakin banyak ya. Iya. Berarti semakin berat. Semakin begitu berat ya. tantangan. Iya. Tapi kan sudah bisa mengatasinya semua ya dengan baik ya. Dengan tugas di sekolah bagaimana? Atau dengan tugas yang BPG? Ya, tugas di sekolah maupun di tugas di BPG. Sama-sama. Sama-sama. Sama beratnya. Sama beratnya. Tapi nanti kalau sudah sekali gayung kan sudah terlampaui semua. Iya. Ya. Nah, semoga nanti kamu belajar ya Pak Jaka. Dan Pak Jaka, dalam PI 4 ini kita ada 3 kegiatan. Yang pertama pra-observasi dulu, kemudian nanti kita observasi pembelajaran di kelas, di mana nanti Pak Jaka itu mengajar diferensiasi yang mengandung KSE selama 2 JP saja, gitu ya. Kemudian nanti setelah itu kita akan melakukan pasca observasi, jadi ada 3. Dan keseluruhan itu seperti biasa kita menempuh 180 menit, begitu ya. Baik, untuk pra-observasi ya Pak Jaka, kita langsung saja. Mata pelajaran apa yang Bapak ampuh di sini? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, khususnya kelas berapa? Kelas 2A. Kelas 2. Berapa jumlah muridnya? 20. 20 ya. Tujuan pembelajarannya Pak Jaka apa saja? Tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati gambar dan menyimak video, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai perasaan dengan benar. Perasaannya? Ya. Oke. Terus? Kemudian yang kedua, dengan berdiskusi dan mengingat pengalaman pribadi, peserta didik akan mengenal hal-hal yang menjadi pemicu perasaan tertentu. Dan lagi Pak Jaka? Sudah, hanya Ada 2 saja ya. Kemudian apa saja area pengembangan yang hendak Pak Jaka capai dalam pembelajaran ini? yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi berbagai perasaan dengan benar. Kemudian meningkatkan berdiskusi dan mengingat pengalaman pribadi peserta didik akan mengenal hal-hal yang menjadi pemicu perasaan tersebut. Maksudnya pemicu perasaan itu bisa dicontohkan Pak Jaka? Pemicu perasaan itu artinya misalkan kalau kita sedih, pemicunya apa Bu? Ya, sedih misalkan terjatuh. Nah, itu. Kemudian strategi apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Pak Jaka dalam pembelajaran ini? Yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Jadi semua diferensiasi Bapak pakai ini? Ya, menggunakan alat peraga sederhana seperti memberikan poster gambar, media MP3, kemudian video. Kemudian Bapak untuk diferensiasi ini ya, sebelum anak-anak dikelompokkan menjadi beberapa kelompok Ya, di asesmen awal ya, Bapak ini menggunakan yang asesmen yang bagaimana? asesmen penilaiannya. Iya, Penilaian untuk mengelompokkan anak. Apa untuk spontanitas? pemetaannya itu. Ya, Ya, pemetaan kebutuhan anak itu saya mencari pertama itu minatnya, minat anak. Ya. Nah, minat anak itu seperti apa? Kemudian gaya belajar. Nah, itu yang paling penting. Gaya belajarnya saya menggunakan visual, kinestetik, sama auditory. Jadi anak di awal
awal sebelum pembelajaran Bapak sudah melakukan Pemetaan, assessment ya. Nah, pemetaan awal di mana menggunakan gaya belajar, gitu ya? Ya. Oke. Belajar. Kira-kira ada lagi yang akan disampaikan Bapak selain ini? Selain itu nanti saya akan membentuk kelompok berdasarkan apa yang sudah saya lakukan dalam pemetaan itu, berdasarkan gaya belajar mereka. Jadi anak itu dibedakan, misalkan ada 20 anak, terdiri dari misalkan 7, 7, 6, misalkan seperti itu. 7 itu misalkan ada yang visual, kemudian ada yang auditory, kemudian ada yang kinestetik. Iya. Ya. Kelompok itu berdasarkan pemetaan di awal. Iya. Gitu ya. Baik Bapak, terima kasih untuk observasi. Setelah ini kita menuju ke kelas. Apakah kelasnya sudah disiapkan? Sudah siap. Sudah. Kalau sudah itu, monggo kita bersama-sama untuk bergerak. Oke, monggo, terima kasih Bu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, alhamdulillah. Kita tepuk semangat dulu ya. Kita mulai, tepuk semangat. Bagaimana perasaannya hari ini anak-anak? Senang. Kalau senang ekspresinya bagaimana? Itu ya. Terus tahu nggak kesepakatan hari ini apa? Kesepakatan di kelas itu apa? 1. Tertib. 2. Disiplin. Gotong royong. Membantu. Ya. Tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Guru minta untuk Ajil memimpin doa hari ini. Ayo berdiri. Siap berdiri. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
adalah perasaan yang tujuan pembelajarannya adalah kita nanti mengamati gambar atau menyimak video agar kalian bisa mengetahui berbagai perasaan dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian nanti berdiskusi dengan teman kelompoknya yang sudah Pak Guru kemarin sudah bentuk, ya, untuk mengenal hal-hal yang menjadi pemicu perasaan. Jadi nanti seperti itu. Nah, berikut Kita simak ya videonya ya. Kalian dengarkan. berikut ini ya. Oke, nah dari gambar-gambar ini kita akan mengenal perasaan. Nah, kira-kira dari gambar ini perasaan apa yang ditunjukkan? Apa itu? Iya, gambar ini menunjukkan perasaan kaget. Lalu gambar yang selanjutnya dari gambar ini menunjukkan perasaan senang. Nah, kemudian gambar selanjutnya perasaan apa ya? Betul sekali, perasaan marah. Nah, kemudian gambar berikutnya menunjukkan perasaan sedih. Oke, kita lihat lagi ya gambar selanjutnya. Nah, menurut kalian gambar ini menunjukkan perasaan apa ya? Apa itu? Oke, kemudian gambar selanjutnya gambar ini menunjukkan perasaan malu. Oke, nah arti kata perasaan menurut KBBI adalah rasa atau keadaan batin sewaktu menghadapi atau merasai sesuatu. Selanjutnya kita akan mengamati gambar berikut ini. Silakan kalian amati gambar ini ya. Nah, setelah kalian mengamati, kalian akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, berapa jumlah anak di dalam gambar? Silakan kalian amati lalu. Berapa? Lalu yang kedua, silakan kalian sebutkan ya, sebutkan Sebentar ya. Oke, sudah kalian amati. Ayo kita jawab bersama-sama. Nah, nomor 1, berapa jumlah anak di dalam gambar? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anak. Lalu yang kedua, apa yang sedang anak-anak lakukan dalam gambar? Nah, mereka sedang menggambar. Kemudian ada yang melukis. Sepertinya ini sedang pelajaran SDDP ya. Lalu pertanyaan ketiga, sebutkan perasaan anak yang dialami dalam gambar. Kita coba dari anak yang ini ya. Apa itu? Nah, perasaannya senang. Senang ya. Kemudian anak selanjutnya malu. Lalu anak selanjutnya yang ini perasaannya marah. Marah. Kemudian anak selanjutnya takut ya. Oke, atau bisa juga dia malu ya. Lalu selanjutnya anak ini perasaannya kaget. Nah, kemudian anak yang ini perasaannya senang. Lalu anak yang selanjutnya perasaannya takut atau bisa juga dia terlihat kaget ya. Kita akan melihat makna atau arti dari kosakata yang kita sudah pelajari. Yang pertama senang, artinya puas dan lega tanpa rasa susah dan kecewa, berbahagia dan gembira. Lalu takut artinya merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Bisa juga tidak berani dan juga khawatir. Lalu sedih artinya merasa sangat pilu dalam hati atau susah hati. Lalu marah artinya sangat tidak senang, geram atau gusar. Lalu kaget artinya terkejut. Malu artinya segan melakukan sesuatu karena agak takut. Lalu selanjutnya bangga artinya besar hati karena mempunyai keunggulan. Tepuk ekspresi atau perasaan dulu. Tepuk perasaan. Marah, sedih, kaget, senang. Terima kasih. Jangan membelakangi ya. Ayo.
Ya, ada lagi? Ya. Coba. Farhan, selesai aja Farhan. Tinggal 3 Farhan. Oke. Terus. Bingung. Yang mana bingung? Ya, terus. Gambar hujan. Melihat gambar hujan. Hujan mana? Ini apa ini? Ini. Ya, terus. Lega, lega. Visual kelompok. Auditori kelompok. Kinestetik. Ini kelompoknya visual. Ya. Enggak, digambar dulu nanti. Nanti kamu jelasin. Jangan dibuka dulu lemnya ya, jangan dibuka dulu lemnya. Kinestetik mana? Ya, jangan dibuka dulu lemnya. Diisi dulu nanti ya. Satu-satu kasih ke temannya satu-satu. Ya. Ya. Silakan dipilih. Di sini bagian visual nanti kamu gambar mimik atau wajah yang sudah dibentuk sesuai dengan perintahnya. Perintahnya apa? Kalau sedih, ekspresi wajahnya gimana? Ya. Nah, kalau sedih alisnya gimana? Mulutnya gimana? Ya. Nah, kamu gambar dulu pakai pensil, kemudian diwarnai, kemudian ditempel. Ini yang diwarnai, jangan sini. Ini tempelnya nanti ya. Ini ya. Ya ya. Untuk auditori nanti Pak Guru speakernya Pak Guru taruh di sini, kamu dengarkan baik-baik, kemudian kamu tulis. Ini kasih ke temannya satu-satu, biar temannya yang nulis. Ya, silakan. Kemudian kamu nanti, halo. Kamu nanti bermain peran. Artinya kamu jawab itu pertanyaan sesuai peran kamu. Kamu perannya apa di situ? Kalau sedih perannya bagaimana nanti? Ya, karena nanti kalau sudah selesai kalian kerja kelompoknya mempresentasikan di depan. Paham anak-anak? Ada yang ditanyakan? Ya. Emosi bahagia adalah seperti pelangi yang memenuhi langit hatimu dengan warna-warni keceriaan dan tawa. Namun, seperti abu vulkanik yang perlahan-lahan berhembus, amarah mereka akan mereda. Saya merasa takjub. Inilah yang saya rasakan ketika melihat keindahan alam. 5, 4, 5, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok siswa akan mempresentasikan kelompok kami. Dimulai dari senang, saya coba pegangan. Ini perasaan senang. Tunjukkan. Kamu udah sampai kan? Nah, kamu pegang dulu ya. Ini perasaan senang. Ini perasaan sedih. Ini perasaan marah. Ini perasaan malu. Ini perasaan kaget. Ini perasaan takut. Ya, coba tunjukkan mana perasaan yang senang. Siapa yang senang tadi? Ya, siapa namanya? Ram. Ya, kemudian perasaan
wanita. Kemudian marah? Munir. Malu? Ya. Kemudian apa? Perasaan apa? Terkejut. Siapa terkejut? Siapa tadi terkejut? Dia. Ya. Terus? Ya, siapa? Perasaan apa Dava? Ya, sudah. Sekian dari sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya, bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditari akan mempersembahkan Ya, penampilan. ya, kemudian Aku merasa bahagia ketika mendapatkan es krim siapa itu? favoritku. ya siapa? Farhan. Farhan, ya. Sebutkan namanya siapa? Aku merasa sedih ketika Ayo. kehilangan mainan. Ya. Siapa? Ferry. Ferry. Aku merasa lelah keluar atau berlari di pagi hari. Punya siapa? Aku Saya. Aku merasa bangga ketika menyelesaikan tugas saya. Siapa? Dian. Ya. Aku merasa takjub ketika melihat keindahan alam. Ya, terus punya siapa? Badan. Ya. Aku merasa takut ketika sedih. Ya. Ulangi. Aku merasa takut ketika setiap melihat film horor. Ya, punya siapa? Kiki. Aku merasa marah ketika tidak sesuai keinginan. Punya siapa? Ya, Ya. demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kelompok auditori. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan bermain peran saya Diva. Aku merasa senang ketika mendapatkan hadiah dari ayah. Biasanya aku melakukan melompat. Silakan ekspresikan. Yeay, itu ya, sudah. Yang kedua, Aji. Azim, aku merasa sedih ketika saya terjatuh. Biasanya aku melakukan menangis. Coba yang di depan.
Coba ekspresikan. Wah, ini kan Anda bawa kopi waktu upacara ya. Siapa lagi? Nah, ya sini. Tolong yang lain. Ketika saya bertemu bulan bersembunyi dan berlari. Coba katakan. Jangan malu-malu, Pak. Lagi di sini. Sudah lagi. Bersembunyi dan berlari. Ya, kemudian apa? Ketika saya mendengar, aku merasa kaget ketika saya mendengarkan suara ledakan. Biasanya aku melakukan menutup telinga. Coba perhatikan kalau kamu wah, gitu ya. Punya apa? Ledakan apa? Balon, ban mobil ya. Ya, yuk sekarang Sherly, yang lain ya. Atas, yuk. Aku merasa takjub ketika mendapatkan nilai 100. Biasanya aku melakukan Contohkan dengan temannya memeluk. Artinya apa itu? Terkejut. Wah, dapat 100. Itu ya. Kami sudah melakukan presentasi bermain peran. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari tepuk tangan kelompok inisiatif. Apa yang mungkin ada pertanyaan dari kalian? Apa yang mau ditanyakan? Aku tidak ada nama. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham semua ya? Ya, sekarang Pak Guru kasih tugas individu. Di sini ada tugas individu. Untuk tugas kelompoknya silakan dikumpulkan ke sini. Ketua kelompoknya ke sini. Yuk, bawakan ke sini. Ya. Ya. Ya, belum. Coba ini dikerjakan secara individu ya. Ditulis nama dulu. Kamu sudah? Nah. Ini tukar dengan ini. Nah, ini ya. Yuk, silakan. Silakan dikoreksi. Kita koreksi. Bagikan ke temannya yang koreksi. Temannya yang koreksi satu-satu. Kalau salah coret ya. Kalau salah coret yang ada gambarnya. Dari pembelajaran hari ini, kesimpulannya apa? Tentang apa perasaan? Kita bisa mengetahui perasaan kita. Bagaimana kalau marah kita ngapain ya? Terus bagian mana pelajaran tadi yang paling menarik menurut kalian? Main game. Main game. Main game. Joget. Joget katanya. Kalian hari ini sangat hebat sekali. Sudah bisa memahami perasaan dengan baik ya. Nanti perasaan itu misalnya kita melakukan kegiatan, moro-moro kita marah, kita akan melakukan tindakan kita, kegiatan kita marah-marah, kan gitu ya. Kalau sedih biasanya nangis gitu. Itu biasanya kita lakukan di mana? Di rumah kita, di sekolah, di lingkungan ya, lingkungan masyarakat ya. Mungkin ada yang ditanyakan?
suaranya sampai wah, yang kayak pertama tadi ya untuk awal pelajaran. Hari ini lebih semangat lagi kalian ya. Pesan moralnya hari ini adalah kalian sudah sudah memenuhi kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas kita tadi sudah diterangkan bekerja sama, membantu, menghargai teman ya. Terus apa lagi? Menghormati teman, apa lagi? Gotong royong, menolong ya. Semuanya sudah kita tampilkan hari ini. Pesan moralnya adalah kita harus menggunakan perasaan kita dengan baik. Sebaiknya kalau perasaan marah itu jangan kita melempar kursi, tidak boleh ya. Ya, ada yang kayak gitu. Di rumah ada yang marah HP-nya dibanting, itu ada. Siapa? Cuna, tidak boleh cuna. Terus kalau ada yang sedih, pesan moralnya tidak boleh berlama-lama. Ada yang sedih sampai berhari-hari, sampai banjir. Tidak ada. Ya sudah. Terima kasih untuk hari ini. Siap, ayo sekarang aja. Siap. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Memberi salam kepada Papi. Hari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jaka. Iya, selamat siang Bu. Bagaimana setelah observasi di kelas tadi? Apakah sudah ada yang dirasakan? Alhamdulillah lega rasanya Bu. Sudah goal gitu Iya. ya. Baik Pak Jaka. Sudah mencapai targetnya Bu. Oh, gitu ya. Ini masih PI 4 padahal ya. Iya. Masih panjang Bu ya. Tinggal 3 saja yang bulan ini. Baik Pak Jaka, setelah saya tadi sebagai observer ya, begitu Iya. Bapak Jaka di kelas tadi, Iya. semua refleksi dari saya itu semuanya sudah bagus Pak Jaka ya. Alhamdulillah ya. Sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Bapak buat Ya. dan sudah mengandung diferensiasi, baik itu kontennya, baik itu proses, baik itu begitu ya. Tadi juga berdasar asesmen awal, pemetaan awal, jadi anak-anak sudah dikelompokkan berdasarkan minat dan kesiapan dan gaya mengajar, gaya belajar ya, gitu nih. Selanjutnya Pak Jaka ya, untuk yang percakapan di situ juga Pak Jaka sudah berinteraksi baik ya dengan anak-anak. Pak Jaka juga sangat sabar ya dalam membimbing anak-anak itu ketika anak-anak melakukan LKPD-nya ya. Pak Jaka sudah datang berkelompok dan menjelaskan ini. Jadinya anak itu merasa terbimbing. Jadi tidak merasa Dihargai. bingung. Iya, tidak merasa bingung begitu ya. Nah, jadinya anak itu selalu aktif ya. Sudah pengelolaan kelas sudah bagus ya Pak Jaka ya. Dan di sini pemberian umpan balik juga sudah bagus Pak Jaka ya. Poinnya sudah 4. Nah, kemudian bentar, ini saya geser dulu. Ya. Di sini ada beberapa poin ya. Observasi 1 itu tentang pengembangan di lingkungan kelas ya. Nah, di situ ada beberapa poin di mana
Pak Jaka sudah sangat bagus dalam pengembangan komunikasi positif. Ya, jadi Pak Jaka di sini sudah saling berinteraksi dengan murid, guru melakukan komunikasi secara timbal balik antara guru dan murid, dan juga memberikan kesempatan kepada muridnya. Kadang ada guru yang tidak memberi kesempatan bertanya atau berdiskusi gitu ya. Nah, dan empati Bapak ya, guru ingin tahu itu mencoba dari sudut pandang murid. Nah, di situ Pak Jaka sudah memancing ya, memberi pertanyaan pemantik tadi ya kepada beberapa murid ya, sehingga mereka menjadi paham ya. Kemudian guru menampilkan ekspresi emosi yang positif ya. Jadi Pak Jaka nggak pernah marah-marah ya, selalu tersenyum gitu ya, dan sangat sabar. Di sini poinnya juga 4 ya Pak Jaka ya. Kemudian Pak Jaka di sini dalam penerapan disiplin kan ada posisi penghukum, Iya. posisi sebagai teman, Iya. pemantau atau manajer. Pak Jaka merasa di tempat yang nomor berapa? Apa penghukum, apa sebagai teman, apa pemantau, apa manajer? Saya di situ menempatkan diri saya itu sebagai 3 karakter di situ Bu ya, Iya. 3 kriteria. Yang pertama itu saya juga menempatkan sebagai manajer, kadang sebagai teman, dan kadang sebagai pemantau. Gitu ya. Iya. Menurut Pak Jaka yang paling dominan, nah yang paling dominan di sini Pak Jaka di posisi yang mana? Manajernya. Manajer. Manajer. Bagus ya. Dimana posisi manajer itu guru menggunakan prinsip restitusi bahwa kesalahan itu wajar. Wajar. Mereka menerima kesalahan murid. Nah, terus guru bertanya pada murid alasan mereka melakukan kesalahan Iya. dan membantu mencari jalan keluar. Nah, guru tipe ini kadang menggunakan posisi pemantau dan manajer pada murid di situasi tertentu. Begitu ya. Jadi sangat sempurna sekali kalau sudah di posisi manajer ya Pak Jaka ya. Kemudian pemberi motivasi. Nah, di sini saya melihat tadi Pak Jaka begitu antusiasnya, semangatnya, memberi semangat kepada anak-anak begitu ya. Dan juga anak-anak itu kayaknya merasa tidak terbebani dengan pembelajaran yang tugas-tugas ya yang Iya. diberikan oleh Pak Jaka. Itu baik sekali, juga skornya ada 4 Pak Jaka. Oke. Kemudian yang observasi kedua yaitu memandu proses belajar mengajar yang efektif ya. Di sini poin Pak Jaka sudah bagus. Terus sosial emosionalnya Pak Jaka sudah terkontrol dengan baik ya. Tidak pernah, karena mungkin memang sudah spesialis guru kelas rendah ya Pak Jaka ya. Tidak begitu juga Bu. Sudah berapa tahun Pak Jaka di kelas rendah? Sejak saya dijadikan guru kelas Bu, pertama kali. Lupa saya tahun berapa. Awalnya dulu kan saya guru mapel Bu. Oke. Ya, setelah saya lulus, terus saya kemudian ditugaskan untuk jadi guru kelas. Pertama kali itu memang saya guru kelas 1 Bu. Selama kelas 1 ya? Ya, kelas 1. Padahal dulu saya belum berkeluarga, tapi kepala sekolah mempercayakan saya bahwa saya bisa untuk kelas 1 gitu. Kenapa kok tidak guru senior Pak? Tidak. Iya. Saya percaya kepada Anda gitu dulu. Guru kelas 1 dulu kalau tidak salah saya selama itu 4 tahun apa 5 tahun gitu. Oh, cukup lama ya Pak Cukup Jaka lama. ya. Iya. Jadi memang betul-betul sudah diuji kesabarannya. Setelah ya. itu saya ditugaskan menjadi operator, baru saya naik ke kelas 2. Karena kasihan anak-anak nanti kalau banyak yang tertinggal gitu karena mendapatkan tugas di luar sekolah gitu. Baik Pak Jaka ya, karena sudah banyak sekali yang pengalaman di kelas rendah ya, sehingga Pak Jaka itu benar-benar tipe orang yang penyabar gitu ya. Nah, sosial emosionalnya sangat terkontrol dengan baik begitu ya. Di sini Pak Jaka Iya.
ada beberapa strategi yang sudah digunakan oleh Pak Jaka tadi. Pembelajaran pakai model apa di situ Pak Jaka? Model inquiry dan kooperatif. Inquiry itu artinya Inquiry itu maksudnya mencarikan anak itu bisa mencari solusi sendiri. mencari solusi sendiri, Ya, dan sedangkan kooperatif itu anak mampu untuk berkolaboratif. berkelompok ya, Iya. bekerja berkelompok. Baik, di situ sudah Pak Jaka memakai 2 strategi sekaligus ya. Ada lagi satu Bu, Oke, game learning itu pembelajaran menggunakan permainan. permainan. Tapi Berarti itu sudah, bukan ya. termasuk tugas kelompok, tapi tugas individu di awal pelajaran. Ya, siap. Berarti sudah Pak Jaka itu sudah menggunakan beberapa strategi Iya. yang dipadukan begitu ya. Baik, sangat bagus Pak Jaka ya. Kemudian tadi juga sudah memberikan umpan balik ya. Kemudian Pak Jaka melakukan penilaian itu di proses apa di produknya tadi? Dua-duanya. Dua-duanya ya sudah dilakukan. Kalau proses ya. itu ya sambil melihat anak-anak itu Oke. prosesnya mengerjakan, prosesnya ikut berkelompok apa tidak itu. Sedangkan kalau produknya hasilnya dari presentasi gitu. Iya, dari proses dan teknik. Iya. Dan Pak Jaka, selamat kepada Pak Jaka Ya, ya. terima kasih. Karena di observasi 1 poin A itu mendapat 24 skor dan di poin B mendapat 18 skor. Kemudian poin C itu 7 skor dan jumlah akhirnya 94,23. Jadi ini sudah sangat memuaskan dan mendekati nilai sempurna. Begitu ya Pak Jaka ya. Mohon nanti dipertahankan. Oke. Kalau bisa inovasinya mungkin lebih diperbanyak lagi ya. Iya. Supaya anak-anak itu lebih enjoy. Kadang anak sampai tadi bilang enggak usah istirahat, tidak apa-apa begitu ya. Itu kalau inovasinya ditambahin ya mungkin waktunya berkurang Bu. Gitu ya. Iya. Ya, karena tidak cukup ya kalau Iya. 2 JP ya. Baik Pak Jaka, untuk yang pasca observasi ini sudah selesai. Sekarang saya akan menanyakan bagaimana pengembangan tindak lanjut setelah Pak Jaka melakukan PI 4 ini. Tindak lanjutnya dalam pembelajaran Bu ya. Iya. Tentunya ya banyak sering-sering menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu. Iya. Ya, menempatkan diri untuk lebih mengembangkan kemampuan saya dalam mengajar. Meningkatkan lagi supaya anak itu tidak bosan setiap kali bertemu dengan gurunya. Begitu ya. Kemudian Pak Jaka, untuk pendukungnya apa yang daya dukung yang Pak Jaka perlukan lagi? Mungkin kalau daya dukungnya tiap kelas itu harus diberikan LCD proyektor mungkin Bu, gitu. Ya. Iya, karena kita itu pembelajarannya secara kayak bergantian, siapa dulu yang memakai, siapa jadi kita bergantian gitu. Sedangkan kelasnya di sini Ada 12. 12 LCD-nya ada 3. ada 3, sangat kurang sekali. Sangat kurang sekali. Ya. Apakah hal ini sudah dibicarakan kepada pihak sekolah Sudah. terkait ini? Sudah. Ya. Bagaimana tanggapan mereka? Ya, Bapak Kepala Sekolah memang merencanakannya untuk tiap tahun itu dalam RKS itu memang menganggarkan 2 sampai 4 LCD. LCD proyektor. Berarti Laptopnya per tahun sudah 2. berarti ini bisa terpenuhi nantinya dalam 1 tahun ini begitu ya Pak? Kalau dalam 1 tahun belum Bu. Mungkin kalau 2 sampai 3 tahun mungkin sudah memenuhi. Ya, baik Pak Jaka ya. Nanti semoga apa yang diharapkan Iya. oleh Pak Jaka bisa terrealisasi dengan Iya. gitu ya. Semoga nanti pihak sekolah juga mendukung apa-apa yang jadi program dari kemajuan Pak Jaka nanti. Iya, amin Bu. Amin. Oke. Baik Pak Jaka, saya hanya mengingatkan Iya. untuk PI 5 nanti ya, Pak Jaka itu menempatkan diri seperti saya.
Jadi Observer Bu ya. observer, kemudian Pak Jaka meminta satu teman sejawat Iya. untuk menjadi praktikan, gitu ya. Jadi RPP-nya nanti juga berdiferensiasi dan BKSI juga sama, JP-nya juga sama 2 JP. Kemudian dia juga ada kegiatan pra observasi, kemudian observasi kelas dan pasca. Jadi semua alurnya seperti ini, begitu ya. Jadi gantian Bu ya perannya Bu ya. Iya, jadi Bapak nanti berperan sebagai observer, gitu ya. Itu di PI 5. Namun harus dipersiapkan terlebih dahulu, takutnya teman sejawat Bapak itu belum paham bagaimana berdiferensiasi. Jadi Bapak harus benar-benar membimbingnya, gitu ya. Dan kalau memang ada masalah atau kekurangan beliau, kita yang harus bisa menghandle, gitu ya. Diusahakan teman tersebut adalah teman yang bisa diajak berkolaborasi dengan baik dan berinteraksi dengan baik, begitu ya. Kira-kira nanti sudah ada pandangan tidak dari Pak Jaka, teman dari 18 dulu ya di sini ya? 18 sama tenaga administrasi. Nah, itu kira-kira satu orang yang bisa diajak berkolaborasi nih Bu Silva. Kalau teman mungkin ada 3 teman Bu. Tapi mungkin ada yang satu yang prioritas mungkin. Nah, ini kesanggupan tidaknya ini belum tahu. Siap. Tapi secara pembelajarannya mungkin sudah paham tentang itu. Jadinya Bapak jauh-jauh hari menghubungi beliaunya terlebih dahulu, sehingga mungkin ada waktu untuk melakukan pra-observasi, observasi dan pasca. Jadi nantinya saya juga akan memantau jalannya kegiatan tersebut. Begitu ya Bapak ya? Iya, siap Bu. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Sudah Sudah sangat jelas ya. Iya. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak Jaka ya di bulan keempat ini, sehingga kita nanti adalah tim yang solid ya, gitu ya. Jadinya saya juga akan bersama-sama membersamai dengan teman yang lain agar kita lulus dengan kriteria yang terbaik. Begitu ya. Amin. Terima kasih Pak Jaka. Iya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.